tarik pusaka, medumisasi, yang dibilang jin santet, jin kodam, fik, semuanya adalah pembodohan. Apalagi tarik-tarik pusaka itu, aduh, merah delima kul buntet dari alam gaib, double. Banyak sekarang oknum-oknum perdukunan yang berselimut di balik agama. Apalagi sekarang gelarnya itu rata-rata kalau nggak oknum gus, oknum ustadz, dan oknum kiai. Rata-rata dia sendiri sebenarnya yang dukun penipu. Ya, makanya oknum perdukunan ini membedakan ini mana dukun, ini mana gus, ini mana kiai susah. Tapi bagi saya gampang, ya. Dimana ada seorang oknum gus atau oknum ustadz yang bisa mengobatin santet, yang notabene pengobatan mengeluarkan keris pusaka atau memindahkan penyakit ke media kelapa, ke media kambing. Saya jamin dia sebenarnya yang dukun penipu. Apalagi sekarang ada oknum ustadz yang serba salah ini, mengharamkan sesuatu, bilang wayang haram, sesajen musyrik, nyanyi pun juga haram, tapi dia sendiri nyanyi juga. Nah, banyak yang mengatakan seorang oknum gus atau oknum ustadz yang salah dan gagal paham, dan dia tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya hanya menurut mereka ada di tulisan, menurut kitab-kitab mereka, tapi tidak mempunyai pikiran yang logika atau pikiran yang waras. Karena sejatinya itu agama itu membuat ketentraman atau kebahagiaan, saling menolong sesama umatnya. Semua agama mengajarkan begitu. Tidak ada agama mengajarkan tarik pusaka, tarik tetek bengek, memindahkan penyakit. Tidak ada. Semuanya adalah fake, tipu-tipu, ya. Banyak di luar sana. Apalagi seoknum ustadz menghalalkan sesuatu. Ada yang bilang wayang ini kalau bisa dimusnahkan. Iya, dimusnahkan. Biar orang itu tidak nanggep wayang. Nanti biar orang itu nanggep anda yang khotbah yang tidak jelas itu. Tujuan anda kan begitu. Udah kebaca dari saya. Kalau wayang ini sama aja orang menceritakan sejarah dengan media wayang. Sama anda juga khotbah menceritakan sejarah, kewalian, agama. Sama walang dalang juga begitu, menceritakan sejarah. Kalau wayang dihanguskan, biar orang itu nanggap anda untuk khotbah, biar pulang dari khotbah amplopnya tebel. Nah kan kalau masih ada wayang terus kan orang masih nanggap wayang. Kalau wayang dimusnahkan bilang aja haram atau musyrik gitu. Ntar biar orang lain itu nanggap anda. Nggak usah jauh-jauh. Babi sama anjing aja diciptakan oleh yang kuasa. Di dunia itu diciptakan sama yang kuasa, ya, anjing sama babi. Itu pun diharamkan kok. Ya kan? Masa anjing sama babi bisa haram? Kalau haram kenapa diciptakan, kan gitu. Nah, dari situ pun Anda bisa berpikir logis dan berpikir logika. Ya. Anda belajar dengan alam dan mengetahui jati diri Anda. Suatu kelak hari nanti kamu akan tahu siapa Tuhanmu. Tuhan di balik hantu. Hantu di balik bacanya Tuhan. Ya. Alam, Allah. Hampir mirip kata-kata itu. Alam dan Allah. Ya. Jadi jangan sekali-kali menjelek-jelekkan sana atau sini. Ya. Itu sebenarnya tujuannya sama. Kecuali Anda membongkar oknum perdukunan yang bergelar gus, ustadz, dan kiai, saya dukung 100%. Bongkar tuh
oknum Gus yang notabene bisa pengobatan, bisa ilmu kebal, bisa narik pusaka, itu 90% adalah ilmu teknik dan ilmu sulap kayak yang dilakukan Gus Samsudin. Ini Gus Samsudin ya, garis bawahi. Ada enggak yang namanya Gus Samsudin? Gus Samsudin. Nah, itu biasanya yang double-doublean. Coba bongkar rahasia dia. Itu fix 100% adalah ilmu teknik dan ilmu sulap. Bumi Nusantara ini, Indonesia Raya ini, buat rebutan semua daerah atau semua dunia. Nusantara, Gemah Ripah Lojinawi itu Indonesia guys ya. Kalau Anda masih hidup, kepengen hidup di Indonesia ya nikmatin aja, nggak usah berkuar-kuar di Indonesia. Kalau kamu masih kepengen hidup di Indonesia, jangan kau harap, jangan kau menganggap oh saya berkuar-kuar begini aman. Coba 2 kalinya. Saya hanya berpesan, orang Jawa itu halus, bahasanya, sopan santunnya sudah dididik dari nenek moyangnya. Sebelum dicolek orang, tidak akan mencolek orang ya. Ingat kawan-kawan, banyak sekarang oknum-oknum yang bersorban sudah menawarkan siapapun orang yang mau sodakoh. Semakin banyak sodakoh Anda, semakin banyak pahalanya. Double. Anda berpikir sekali 2 kali kalau Anda menemukan oknum-oknum tukang jamu yang kayak begitu. Biasanya oknum tukang jamu ini atau tukang tepu ini dia ngumpetnya di balik agama biasanya. Semakin banyak sedekah kamu, semakin banyak pahala kamu. Dari mana dia bisa tahu kalau banyak pahala? Emang dia udah pernah mengatakan atau pernah merasakan? Belum kan? Karena ya buat mereka-mereka sendiri. Bisnis sedekah, bisnis kotak infak yang ditaruh di warung Padang, warung warteg. Double. Semuanya ada yang sebagian memang yang asli ada. Sebagian ya. Tapi ya sebagian ada yang pura-pura. Kawan harus bisa menilai atau memahamin ya. Jangan sampai ketipu kedua kali. Di bumi Nusantara, bumi yang paling kaya sedunia itu adalah Indonesia ya. Indonesia guys. Makanya kerajaan Majapahit zaman dulu pernah menguasai Nusantara sampai dunia ya. Kalau Anda sudah paham, pasti Anda bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kupas kata-kata Tuhan dan kata-kata hantu. Tu adalah Tuhan, Han adalah tu. Nah, hantu dan Tuhan. Mungkin Anda bisa mengupas dan bisa mengetahui jati diri Anda sendiri. Nggak ada. Katanya ada bilang lagi, siapa yang sujud atau sungkem kepada ibu haram. Aduh, itu Ustadz Kocrok atau Ustadz Wedus itu heran. Kok ada pelajaran kayak begitu banyak pengikutnya. Tapi terserah Anda semua, itu menurut keyakinan Anda masing-masing ya. Yang penting Anda tidak menuduh si A si B. Kalau bagi Anda haram sujud ke orang tua, ya Anda jangan sujud ke orang tua. Gitu aja, simple kan. Tapi kalau bagiku, doa yang paling mujarab, yang paling manjur adalah doa orang tuaku sendiri atau kedua orang tuaku sendiri ya. Keramat yang sejatinya, yang sebenarnya adalah ibu saya sendiri. Karena saya lahir di dunia dari ibu, besar dari ibu, jadi saya wajar kalau sungkem kepada ibu untuk minta maaf atas kesalahan saya selama ini yang belum bisa mengembirakan atau menyenangkan kepada ibu. Jangan percaya guys, orang sungkem dibilang haram. Ya, ingat, jaga hatimu sendiri. Percayalah pada keyakinan Anda sendiri, dan percayalah pada batin Anda sendiri bahwa jodoh, rezeki dan pati sudah diatur marang Gusti. Tapi kita manusia wajib berusaha semampunya. Kalau Anda berbuat baik, suatu saat akan memetik kebaikan. Anda berbuat jahat, suatu saat Anda akan menerima kejahatan juga. Apa yang kau tanam suatu saat, itulah yang kau petik. Salam Rahayu.
Rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.